Saudaraku, selamat pagi. Senang menyapa saudara dengan renungan singkat. Bersyukur karena pandemi kita bisa mempunyai suatu program ekstra yang dahulu belum pernah ada, yaitu renungan pagi yang kita sampaikan melalui channel YouTube GKNM. Pagi ini saya ingin mengangkat satu tema, sida-sida Ethiopia yang mengagumkan. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 8, mulai ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala bendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Saudara sekalian, kali ini kita tidak merenungkan hal yang terkait dengan peran dan pelayanan Filipus, tetapi kita mau melihat orang yang namanya sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini adalah orang yang luar biasa. Dia adalah seorang pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu Ethiopia. Orang ini adalah orang yang tidak berkeluarga, karena yang namanya sida-sida itu adalah orang yang dikebirin, dan karena itu dia biasanya tidak menikah. Dan oleh sebab itu sebenarnya dia adalah korban dari situasi zaman. Tentu dikebirin itu bukan kehendaknya sendiri. Dan walaupun begitu akan sangat menarik karena dengan situasi yang dialami itu dia bisa mendapat kedudukan yang besar sebagai kepala bendaharawan Ratu Sri Kandake. Dan karena itu dia sebenarnya adalah seorang pejabat tinggi, dan karena kedudukannya dia adalah orang yang kaya raya. Sebabnya dia bisa pergi ke Yerusalem dengan kereta, dan tentu saja dia hanya menumpang saja karena ada orang-orang yang mengendalikan kereta dengan semua kru yang ada di situ. Walaupun begitu, saya melihat ada yang mengagumkan dari orang ini. Pertama, karena dia ingin beribadah dan mencari Tuhan sampai ke Yerusalem. Kalau Ethiopia modern itu sangat jauh dari Yerusalem. Tapi kelihatannya pada zaman itu, negara di selatan Mesir itu disebut Ethiopia. Persisnya kita tidak, tapi paling tidak jarak itu sangat jauh, bisa ribuan kilometer, dan naik kereta di jalan, tentu saja jalan yang tidak beraspal. Perjalanan yang jauh, melelahkan, penuh risiko, ada rampok, ada berbagai halangan, tapi demi mencari Tuhan, demi beribadah kepada Tuhan, dia pergi ke Yerusalem dengan semua risikonya. Itu yang sangat mengagumkan saya. Betapa pentingnya kita mencari Tuhan dengan segala kesungguhan. Hal kedua yang mengagumkan saya adalah dia sangat serius untuk mendalami Yudaisme atau agama Yahudi yang dia percayai. Yang sangat menarik, dia bisa membaca kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 8 dengan suara keras, karena menurut tradisi zaman itu para rabi mengatakan kalau membaca firman Tuhan itu harus dibaca dengan suara keras. Dan tentunya menurut saya teks itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, karena pada waktu itu ada terjemahan namanya Septuaginta. Jadi menurut saya orang ini orang yang sangat luar biasa. Tentu saja dia adalah orang yang kaya, karena kalau tidak kaya dia tidak bisa membeli bagian kitab suci yang pada waktu itu sangat langka dan mahal. Tapi juga dia adalah orang yang pandai, karena dia bisa baca. Seperti sering katakan, hanya sedikit sekali, amat sedikit orang yang bisa membaca. Dan yang mengagumkan saya adalah pertama tadi dia mencari Tuhan untuk beribadah. Yang kedua dia ingin mendalami, dia selalu haus akan firman Tuhan. Karena itu yang sangat menarik, dia membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, ini yang layak kita renungkan, bahwa kekayaan, kedudukan, pangkat, derajat bukanlah jawaban baginya. Dia mencari Tuhan sampai ke Yerusalem dengan segala kesungguhan. Dia belajar firman Tuhan dengan segala kesungguhan, karena jawaban hidup baginya bukan kekayaan, bukan kedudukan, tetapi menemukan Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan,
Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber sukacita, Tuhanlah penjamin masa depan. Karena itu dia membayar harga. Perjalanan jauh, dia berusaha belajar sungguh-sungguh. Nah, saudara, kita hidup di zaman modern, kita sangat mudah mendapat akses ke firman Tuhan. Apa kita rela membayar harga dengan melakukan waktu, beribadah, menyembah, dan belajar firman Tuhan? Karena hanya dengan itu, Anda dan saya menjadi Kristen dalam arti yang sebenarnya. Tuhan berkati, selamat pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan menolong kami belajar dari seorang Sida-Sida. Kami rindu supaya ini memotivasi hati kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya kerinduan dan komitmen membayar harga, beribadah, dan membayar harga belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.